Daftar 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil TC jelang Piala AFF 2022. Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Zaki Ashraf. Daftar 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil TC jelang Piala AFF 2022 telah diketahui. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut pelatih skuad Garuda, Sintayong, yang menyertakan dua naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Timnas Indonesia diketahui akan segera melakukan persiapan jelang digelarnya Piala AFF 2022. Skuad Garuda akan melakoni TC di Bali yang dijadwalkan pada 28 November 2022. Awalnya PSSI melalui Komite Eksekutif Andri Irawan sempat mengatakan bahwa TC Timnas Indonesia diundur menjadi tanggal 4 Desember 2022. Namun PSSI memutuskan untuk tetap menggelar TC sesuai jadwal, yakni 28 November 2022. Kemudian menjelang laga perdana, TC Timnas Indonesia akan dipindahkan ke Jakarta. Menariknya, Iryawan menyatakan bahwa Amat dan Walsh akan ikut serta dalam TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memulai persiapan Piala AFF 2022 di Bali pada 28 November. Nanti begitu mendekati pertandingan pertama, tanggal 23 Desember akan pindah ke Jakarta, kata Iryawan dilansir laman resmi PSSI Selasa 22 November 2022. Pada TC tersebut, dua pemain naturalisasi yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah bisa bergabung. Kami optimis dengan materi pemain yang ada dan insya Allah meraih juara Piala AFF 2022. Tandasnya, hal itu tentu kabar yang sangat bahagia sebab Walsh dan Amat akan segera berkenalan dengan rekan-rekan barunya. Secara materi, pemain skuad Timnas Indonesia pada TC nanti tidak jauh berbeda dengan saat menghadapi Kroasia di FIFA Matchday September 2022. Namun menariknya, terdapat nama baru yang dipanggil Sintayong. Nama baru tersebut adalah pemain Timnas Indonesia U20 Zaki Ashraf yang sebelumnya menjalani TC di Turki dan Spanyol. Nama lain yang menarik adalah kembalinya Hansa Moyama ke skuad Timnas Indonesia. Selain itu, Sintayong juga membawa pemain Tira Persikabo 1973, Andi Setio. Matthijs ten Voorden, pemain berdarah Semarang di Eropa opsi Timnas Indonesia. Mengenal profil Matthijs ten Voorden, salah satu pemain berdarah Semarang di Liga Eropa yang bisa jadi opsi Timnas Indonesia. Layak dicoba? Jelang tampil pada babak kualifikasi Piala Asia 2023 bulan Juni mendatang, Timnas Indonesia memang serius mematangkan skuad demi target lolos ke putaran final. Salah satunya dengan merampungkan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan di Eropa yang bakal jadi tumpuan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia 2023. Teranyar PSSI melalui anggota EXO Hassani Abdul Ghani memastikan telah menyelesaikan proses 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi yakni Shin Petenama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Dari ketiga nama di atas, sosok Shin Petenama jadi yang paling disorot belakangan ini. Pasalnya, pemain klub Viking FK tersebut secara mendadak langsung menyatakan minat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan berbeda dari dua nama calon naturalisasi sebelumnya, Mesut Kers dan Kevin Dix yang batal akibat restu orang tua. Shin Petenama dipastikan memperkuat Timnas lantaran sudah mengirimkan dokumen yang dibutuhkan. Shin Petenama, pemain asal Belanda yang sekarang bermain di klub Viking FK. Ayahnya lahir di Semarang, tulis Hassani dalam keterangan di media sosialnya. Mendengar asal-usulnya yang punya garis keturunan Semarang, sejatinya ada satu pemain keturunan selain Shin Petenama yang juga berdarah Semarang di kompetisi Eropa musim ini dan mungkin bisa jadi opsi Timnas Indonesia, adalah Matthijs ten Voorden, bek kelahiran Leidschendam, Belanda yang musim ini jadi tumpuan lini pertahanan klub HNK Gorzia di kasta teratas Liga Kroasia. Kepada Indosport, jebolan Feyenoord Rotterdam itu mengaku mempunyai darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Berbekal silsilah tersebut, Matteo pun tak ragu mengutarakan niat untuk membela Timnas Indonesia dan membuat keluarganya di Indonesia bangga. Meski tim pelatih Timnas Indonesia ataupun PSSI belum membahas namanya sebagai salah satu calon naturalisasi, namun jika melihat statistik permainan Matthijs ten Voorden dalam beberapa waktu musim terakhir, mungkin pemain 29 tahun itu bisa jadi opsi buat skuad Garuda. Dilansir laman Transfer Market, diketahui bahwa sepanjang musim 2021-2022 ini, Matthijs ten Voorden sudah tampil sebanyak 15 pertandingan dari 25 pekan dengan torehan 1 assist.
Pada pertandingan terakhir melawan NK Lokomotiva Sabtu 26 Februari 2022 lalu, Matthäus Steenvoorden bahkan terpilih sebagai kapten tim meski di akhir laga harus tuai kekalahan 2-0 dari tuan rumah. Selain jadi tumpuan di Liga, Matthäus Steenvoorden juga merupakan pilar utama HNK Gorzia dalam menjalani Piala Liga Kroasia. Tercatat, dari 3 pertandingan yang dijalani HNK Gorzia di Piala Liga, Matthäus Steenvoorden selalu jadi starter dan membantu tim lolos ke babak semifinal. Sementara di level timnas, Matthäus Steenvoorden pernah membela Belanda U19 dalam 7 pertandingan dan sempat satu tim dengan ex-Manchester United, Memphis Depay. Selama 7 laga membela Belanda U19, Matthäus Steenvoorden sukses mencatatkan clean sheet sebanyak 5 kali.